Silau, 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 men. Cahaya. Kakak. Oh iya, ini Mana? Hai. Jangan lupa tap-tap layar, mawar pausnya. Mana? Lihat. astaga, ibu di Share ling. Wah, kita berdua ini, Ling. Astagfirullah. Oke. Sudah masuk. Tidak perlu pakai itu, baiknya. Jangan mati dulu. Masih panjang perjalanan, jam 4 sen. Oke. Gas, lebih Halo, cepat lebih baik. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom Hai. untuk semuanya. Baik, kembali lagi di BPJS On Air KC Ambon season 10 kali ini. Saya Gita Anjanikuti bersama dengan narasumber kita, Ibu Asti. Halo Ibu. Hai. Ibu Asti ini sudah pasti tidak asing lagi teman-teman lihat karena sering sekali kita live bareng Ibu Asti. Nah, tapi Ibu Asti boleh nih perkenalan lagi. Oke, baik. Terima kasih Kakak Gita. Perkenalkan, Beta Asti Sanduan sebagai Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan di Kantor Cabang Ambon. Mungkin itu Kakak Gita. Oke, siap. Terima kasih Ibu Asti. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ada di Ambon yang pernah atau sering mengunjungi kantor BPJS Kesehatan mungkin biasa lihat Ibu Asti atau mungkin di PTSP, Bu? Jarang. Oh, jarang. Iya. Oh, itu bukan Ibu Asti. Oke, jadi teman-teman kalau ada pertanyaan seputar JKN boleh langsung ditanyakan, nanti Ibu Asti siap untuk menjawab. Siap menjawab, betul sekali. Masih sudah ada pertanyaan nih Bu. Apa benar itu? ada pemutihan dan bila ada benarnya bagaimana caranya tuh Ibu? Oke, terima kasih buat Kan, Pak yang bertanya Pak Asko Iya, ya, Pak Pak Asko Asko. Majid. Iya Pak, terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Untuk pemutihan memang sampai hari ini belum ada aturan sebagai dasar kami untuk melaksanakannya. Namun yang sudah jalan selama ini sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa bagi peserta mandiri yang punya tunggakan di atas 2 tahun atau lebih dari 2 tahun, itu yang terhitung sebagai tunggakan iuran hanya 24 bulan plus bulan berjalan. Artinya hanya 2 tahun yang diakui sebagai tunggakan iuran. Selebihnya itu sudah diputihkan memang dari pemerintah, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi semisalkan punya tunggakan lebih dari 10 tahun pun yang tetap terbaca adalah 25 bulan. Oke. Kalau masih ada yang mau ditanyakan boleh Ibu Pak Asko. Oke. Baik, selanjutnya dari RCKD nih Bu. BPJS belum nonaktif, apa bisa langsung digabungkan dengan suami dari perusahaan? Kalau baik dari Ibu siapa ya? RK ya? Iya, RCK. RCKD. Iya. Dari RCKD, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk yang kartu belum nonaktif itu kalau sama-sama sebagai peserta, itu memang harus didaftarkan dari tempat bekerjanya masing-masing. Beda kalau misalnya mungkin ibu di swasta atau misalnya bapak yang di swasta, terus atau misalnya salah satu pasangan yang sebagai pegawai negeri atau pekerja penerima upah tetap, itu bisa dialihkan ke yang pekerja tetapnya. Kalau misalnya ibu yang swasta bisa
menyesuaikan tergantung dengan masa kerjanya seperti itu. Jadi kalau misalnya ibu sudah misalnya resign dari tempat kerja swasta, itu bisa dialihkan ke tanggungan suami atau istri sebagai pekerja tetap PNS misalnya seperti itu. Oke, siap. Iya, Jadi masing-masing yang bekerja tuh harus iya iya ya Bu betul ya, harus Kakak tetap Gita. punya Kalau sama-sama ini pekerja itu wajib masing-masingnya. didaftarkan Iya, dari tempat bekerjanya. benar. Siap. Oke. Kalau masih ada yang mau ditanyakan boleh nanti ditanyakan saja. Boleh, silahkan. Selanjutnya dari A308 nih Bu. Iya. Assalamualaikum Ibu. Mau Waalaikumsalam, tanya Kak. kalau anak usia 18 bulan mau daftar baru. Ini sudah lewat, ternyata banyak sekali pertanyaan. Luar biasa ya. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba langsung banyak ya. Oke. Umur 18 bulan itu pembayarannya saat awal daftar atau dari 0 bulan, Bu? Iya, kalau untuk bayi yang 18 bulan, itu melihat pada ibunya terdaftar. Kalau misalnya memang itu harus terdaftar sejak dia lahir. Kalau memang ibunya sudah terdaftar, selama ini sudah punya kartu dan aktif, itu bayinya harus terdaftar sejak dia lahir. Beda kalau misalnya memang sama-sama sebagai peserta baru dan baru terdaftar seperti itu. Jadi kalau misalnya selama ibu sudah punya kepesertaan dari segmen peserta mandiri yang bayar iuran sendiri, berarti anaknya harus juga terdaftar sejak lahir. Makanya itu kalau lahir di semua rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang bekerja sama, itu pasti akan didaftarkan langsung oleh petugas di fasilitas kesehatan. Iya, betul sekali Kakak Gita. Oke, tapi ini ya Bu ya, berlaku untuk bayi yang lahir di bulan Desember itu ya Bu ya, Ya, tahun 2018 betul. ya. Sejak bagi bayi ya. yang baru lahir di atas bulan Desember tahun 2018 sampai di sekarang, itu wajib didaftarkan sejak anaknya lahir. Begitu. Jadi kalau ada bayi yang memang belum terdaftar, misalnya dia sudah 2 tahun atau itu harus rugi kalau tidak daftar karena iurannya ya harus terdaftar sejak itu. Untung-untung kalau belum pernah sakit ya. Kalau sudah sakit terus masuk rumah sakit rugi kalau memang tidak daftar sebagai peserta JKN. Dan kalau bayi baru lahir itu kalau didaftarkan apa tunggu 14 hari atau langsung aktif? Kalau dia itu langsung aktif karena dia bayar sejak dia lahir kan. Jadi kartunya langsung aktif. Berarti sangat rugi ya Bu ya Iya, kalau tidak langsung betul. Didaftarkan. Oke, baik. Jadi kalau ibu-ibu yang punya anak nih belum didaftarkan, Ayo silakan. langsung daftarkan. Oke. Selanjutnya nih Bu dari Devina Mama Are. Siap. Kenapa kok BPJS saya kok keluar ya dari BPJS pemerintah? Ini gimana? Oh ya, baik Ibu Devina ya. Iya. Kalau untuk peserta tanggungan pemerintah itu setiap bulan pasti akan terupdate oleh Kementerian Sosial. Jadi ini beruntung ya, Ibu sudah tahu sejak awal karena memang ada beberapa kasus yang lain nanti sudah sakit, sudah mau ke fasilitas kesehatan untuk pengobatan, ternyata kartunya sudah nonaktif. Jadi baiknya memang ketika dari awal sudah tahu seperti ini bisa langsung dilakukan pengalihan ke peserta yang lain, segmen peserta yang lain melalui peserta yang bayar iuran sendiri seperti itu. Karena kalau sudah sakit nanti berproses kan pasti butuh waktu dan belum tahu kapan kita sakit kan. Iya begitu. Jadi kalau misalnya sudah tidak terdaftar itu berdasarkan verifikasi data lapangan oleh pemerintah melalui desa ataupun melalui petugas dinas sosial di lapangan. Seperti itu Ibu. Oke, Ibu selanjutnya nih, Bu mau tanya ganti nama anak saya masih nama bayi Nyonya, gimana Bu? Oh ya, dari Ibu siapa kalau boleh tahu? Dari Ibu Tiar. Ibu Tiar, baik terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk mengganti nama, apabila memang anaknya sudah pengurusan untuk akte kelahiran, sudah terdaftar di kartu keluarga yang baru, bisa langsung menghubungi BPJS Kesehatan untuk kita update sesuai nama yang sudah dipilihkan oleh orang tua masing-masing. Begitu. Ya, untuk karena layanan kami pun ya bisa lewat tatap muka maupun non tatap muka. Non tatap muka bisa lewat Zoom ataupun misalnya bisa lewat Pandawa, nanti Ibu bisa langsung mengakses saja ke masing-masing kanal layanan tersebut. Ibu untuk sepengetahuannya nih, kita tuh punya nomor Pandawa, nah di live ini kita langsung lampirkan nomornya ada di atas. Oh sudah ada di atas? Oh terima kasih. Jadi teman-teman boleh langsung akses nomornya di atas. Boleh. Nah ini ada kelanjutannya nih Bu dari Kak Putri. BPJS nonaktif pengen diaktifkan
kembali apa harus datang ke kantor, Bu? Siapa namanya? Kak Putri. Kak Putri ya. Kalau Iya. misalnya nonaktif selama ini sudah dialihkan ke tanggungan kantor, misalnya ibu sudah punya pekerjaan tetap, harusnya ya dari kantor yang mengalihkan, ataupun ibu bisa mengurus sendiri tapi masuk ke dalam tanggungan kantor, seperti itu Kak Putri. Oke. Ibu selanjutnya dari Ibu Ani. Bu, Ya. saya nunggak 1 tahun. Apa perlu ke kantor BPJS atau di JKN yang di HP itu aja buat nyicil angsurannya? Oh siap, baik dari Ibu Ani ya? Iya. Kalau Ibu Ani sudah punya aplikasi mobile JKN itu sangat membantu. Tidak perlu repot-repot ke kantor BPJS Kesehatan. Iya, jadi langsung mengisi menu rehab, rencana pembayaran bertahap pada aplikasi mobile JKN untuk pendaftaran proses cicilan, dan sesuai dengan kemampuan Ibu bisa langsung dieksekusi di situ. Tidak perlu repot-repot lagi ke kantor ya Ibu ya. Iya benar. Iya. Hanya melalui mobile JKN. Iya, semua dalam genggaman. Betul. Oke. Selanjutnya Ibu dari Ibu Sinta nih. Bu, kalau sudah bikin BPJS tapi belum di print bisa digunain nggak pas ketika sakit? Oke, Ibu Sinta, mungkin selama ini belum terinfokan ya. Kami di kantor BPJS Kesehatan sejak tahun 2022 sudah tidak ada lagi pencetakan kartu ya. Jadi kalau Ibu Sinta mau melakukan pengobatan atau mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan, Ibu bisa menggunakan kartu digital dari aplikasi mobile JKN atau bisa menggunakan KTP maupun kartu keluarga, seperti itu Ibu. Oke, jadi cukup menggunakan KTP dan Iya, kartu keluarga. betul sekali. Anak yang di bawah umur gimana, Boleh, Bu? kalau anak di bawah umur pun yang mungkin belum punya KTP kan ada kartu identitas anak ya. Iya, jadi kalaupun belum ada pengurusan untuk kartu identitas anak, bisa menggunakan kartu digital dari aplikasi mobile JKN. Oke, semua sudah dipermudah. Iya, sangat mudah. Sudah banyak. JKN semuanya. Betul sekali Kak ya. Oke, selanjutnya nih Bu dari Coken. Bapak Coken ya. Bapak Coken, iya. Kalau pengurusan BPJS pada bayi di luar daerah tempat lahir itu gimana, Bu? Oh, baik Bapak Coken, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Untuk pengurusan bayi di luar daerah di tempat lahir itu bisa tetap dilakukan. Karena kan kami sendiri BPJS Kesehatan kantor cabang Ambon di kabupaten semua sudah punya kantor perwakilan di 11 kabupaten kota. Jadi kalaupun Bapak mau pengurusan bisa langsung ke kantor ataupun kanal-kanal layanan non tatap muka lainnya, baik Pandawa yang sudah ada nomornya di atas tadi, kan? Iya. Seperti itu, Pak Joken. Siap, selanjutnya Bu dari Ibu Aprilia nih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu Aprilia. Mau tanya, saya mau menambahkan peserta newborn di mobile JKN itu kenapa tidak bisa ya? Newborn sudah punya akte kelahiran atau sudah masuk dalam kartu keluarga yang baru? Artinya siapa tahu pada saat mengakses layanan itu mungkin aplikasinya lagi gangguan atau lagi maintenance ya. Jadi mungkin nanti bisa diakses di lain waktu, ataupun kalau memang masih belum bisa akses ke kanal layanan lainnya. Bisa melalui Pandawa atau mungkin bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan ataupun bisa melalui Zoom atau yang biasanya kami mengistilahkan dengan BPJS online atau istilah yang kerennya tuh Viola loh Kakak Geta. Iya, Viola namanya keren banget tuh Bu. Apa tuh sih Bu? Spill dikit Violanya. Kayaknya sudah sering dibahas Viola. Tapi banyak yang belum tahu. Oh begitu, Viola itu virtual layanan melalui Zoom untuk peserta bisa melakukan layanan administrasi, penanganan pengaduan maupun informasi, begitu Kakak Geta. Hanya melalui Zoom ya Bu ya? Iya, hanya melalui Zoom. Dan itu layanan yang kami alihkan secara Zoom. Bisa seperti layanannya itu bisa seperti yang di kantor cabang, daripada Bapak Ibu peserta jauh-jauh datang ke kantor, itu bisa langsung mengakses Viola tadi melalui aplikasi Zoom. Begitu. Oke, lanjut ya Bu ya. Selanjutnya Ibu Zivia. Dulu saya dapat yang PPU tapi sekarang nonaktif. Jika seperti itu buat baru atau bisa diaktifkan? Siap. Baik Ibu Zivia, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau yang dulu Ibu sebagai pekerja penerima upah, namun sekarang sudah tidak lagi bekerja dan belum mendapatkan pekerjaan,
itu mungkin bisa dialihkan ke pesertaannya sebagai peserta mandiri yang bayar iuran sendiri. Kalaupun memang Ibu masuk dalam daftar masyarakat yang memang kurang mampu, itu mungkin nanti akan berproses dari kantor desa setempat untuk bisa didaftarkan ke tanggungan pemerintah. Cuma memang prosesnya panjang. Nah, untuk menjaga-jaga jangan sampai sakit, kalau memang Ibu punya penghasilan tetap atau misalnya punya sudah bekerja, itu dialihkan saja langsung dari tempat bekerja ataupun bisa langsung bayar sendiri sebagai peserta mandiri, begitu Kakak Gita. Ya. Iya. Oke, selanjutnya nih Bu, Kak izin dari Ibu Jumardi. Iya, Ibu Kak Jumari. izin, iya. Anak saya umur 3 bulan tapi belum daftar BPJS. Jika daftar apakah termasuk tunggakan 3 bulan? Oh, siap. Terima kasih Ibu Jumari. Iya. Itu mungkin seperti penjelasan tadi di awal ya. Untuk bayi yang baru lahir memang harus didaftarkan sejak anaknya lahir. Jadi kalau misalnya anaknya Ibu sudah 3 bulan belum didaftarkan, otomatis akan iurannya akan terbaca itu sejak 3 bulan sejak anaknya lahir. Begitu Ibu. Oke, selanjutnya dari Gak Usah Kepo. Oh, Gak Usah Kepo ya. Kak, aku mau tanya untuk pasien yang mengalami kecelakaan, apakah tidak tercover BPJS? Iya, terima kasih buat Kakak Gak Usah Kepo ya. Kalau untuk kecelakaan ini, selama ada surat keterangan dari polisi, dari Laka Lantas yang menyatakan bahwa Laka Lantas ini memang kecelakaan tunggal kah atau yang ganda, itu akan di-cover oleh BPJS Kesehatan bagi yang memang kecelakaan tunggal. Karena kecelakaan ganda itu akan tercover oleh jasara harja. Jadi tergantung surat keterangan, surat dari kepolisian ya. Jadi kalau misalnya selama sejak kecelakaan terus ada surat dari kepolisian yang menyatakan ini kecelakaan ganda atau tunggal, itu pasti akan tercover oleh terlihat siapa penanggungnya ini, seperti itu. Jadi memang wajib ada surat dari polisi. Jadi bukan tidak di-cover ya Bu ya, bukan tapi tidak tercover. harus melalui prosedurnya. Iya, ada prosedurnya begitu. Oke, selanjutnya ada yang mau ditambahkan Bu? Aman. Selanjutnya ini dari I'm Human. BPJS Mandiri ada tunggakan dikarenakan ada kendala. Jadi mau ubah ke yang gratis itu apakah bisa dan gimana caranya? Siap, baik. Terima kasih buat Bapak Ibu atau I'm Human ya. Iya. Jadi kalau misalnya untuk tunggakan sebagai peserta mandiri itu akan terbaca sejauh selama dia terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Jadi kalaupun misalnya punya rezeki lebih mungkin dicicil. Kalaupun misalnya mau dialihkan ke tanggungan pemerintah, itu tergantung kuota yang tersedia oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena kuota ini kan tergantung anggaran ya yang disediakan oleh pemerintah. Ya tergantung kalau ada anggaran, apalagi sudah akhir tahun seperti ini dengan kondisi efisiensi besar-besaran di semua di semua segmen, jadi mungkin agak susah. Kalaupun Ibu mau berharap pasti akan menunggu dan tidak tahu apakah dalam waktu menunggu itu mungkin tiba-tiba sakit dan lain-lain. Otomatis ketika daftar dengan kondisi seperti itu agak lebih lama lagi. Mending sebagai bentuk ikhtiar ya, baiknya langsung daftarkan ke BPJS Kesehatan. Menjadi peserta mandiri ya. Iya, seperti itu. Sebagai peserta mandiri harus dialihkan ke peserta mandiri karena kan sebelumnya sudah pernah terdaftar. Iya, untuk menjaga-jaga ya Bu ya. Iya. Tidak tahu sakit bisa datang kapan saja. Betul sekali Kakak Gita. Selanjutnya dari Kak Ulan. Kakak, saya mau tanya, papa saya kan sudah meninggal dunia di bulan Agustus. Terus saya nggak bayarin lagi, itu gimana Bu? Oh iya, terima kasih untuk Kakak Ulan. Kalau untuk Bapak yang sudah meninggal, mungkin dengan membawa surat keterangan kematian dari catatan sipil itu bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan atau melalui kanal layanan non tatap muka supaya tidak dibayarkan iurannya lagi, supaya iuran yang terbentuk itu bisa disesuaikan. Boleh. Oke. Nampaknya narasumber kita sedikit sibuk teman-teman. Oke.
Oke, lanjut Bu. Selanjutnya dari Lanjut. Ibu Arianti. Iya, Ibu Oke. Arianti. Ibu Apa kabar, hamil Ibu? kalau diperiksa atau kontrol pakai BPJS ada jatahnya enggak, Bu? Nggak bisa kan kalau tiap kontrol di cover BPJS? Sejauh ini untuk peserta BPJS untuk ibu hamil ya tetap tercover oleh BPJS Kesehatan karena memang apa ya itu kondisi ini apa sebagai peserta haknya ibu ya harus mendapatkan pelayanan seperti itu, tidak ada pembatasan. Mungkin nanti kalau misalnya ada pembatasan lebih ke ini mungkin apa ya apa namanya pemeriksaan kayak USG mungkin berapa kali per triwulan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Iya, yang di fasilitas tingkat pertama. Oke, selanjutnya Bu dari Ibu Zuma. Cara menghentikan tagihan BPJS dikarenakan anggota meninggal dunia itu gimana Bu? Oke, Ibu Zuma terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk yang sudah meninggal dunia, Ibu bisa melaporkan dengan membawa surat keterangan kematian dari kantor catatan sipil ke kantor BPJS Kesehatan biar bisa dinonaktifkan atau tidak tertagih lagi atau tidak terbentuk lagi yurannya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal ya. Kalau yang sudah meninggal wajib ada surat keterangan kematian biar bisa disesuaikan tunggakan yurannya, begitu ya. Jadi harus segera melapor juga ya Bu ya? Harus, begitu keluarga. Kalau misalnya meninggalnya di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, dalam hal ini rumah sakit, itu pasti sudah akan langsung dinonaktifkan oleh teman-teman di rumah sakit dan pasti langsung terbaca ke sistem BPJS Kesehatan, seperti itu. Tapi kalau misalnya meninggalnya di luar rumah sakit, memang harus ada pelaporan supaya kami di BPJS Kesehatan juga tahu, terinfokan bahwa memang peserta yang bersangkutan telah meninggal dunia. Biasanya kami meminta bukti surat keterangan kematian dari catatan sipil. Jadi kalau misalkan pihak keluarganya tidak melapor, bagaimana kita mau tahu ya Bu Iya, ya? Jadi memang betul wajib sekali Kakak Geta. dilaporkan. Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya nih Bu, dari banyak sekali pertanyaannya. Luar biasa ya, ternyata antusias peserta di Ambon ya, ini ya Kakak ya? Di seluruh Indonesia. Oh iya, seluruh Indonesia, wah. Oke, selanjutnya dari Bu Sheila. Bu, saya kan dapat BPJS gratis. Nanti kalau saya pindah kakak ke kartu keluarganya suamiku, apakah BPJS gratisnya hilang? Oke, terima kasih buat Ibu Sheila. Kalau untuk peserta tanggungan pemerintah ini selama Ibu masuk dalam kategori kurang mampu ya, mohon maaf dalam tanda kutip yang dikategorikan oleh pemerintah itu tetap tercover. Nah mungkin kalaupun sudah dialihkan, walaupun memang sudah dialihkan ke kartu keluarga suami seperti itu. Dan biasanya kalau seperti itu dan misalnya tiba-tiba keluarga memang masuk dalam kategori masyarakat yang kurang mampu, biasanya nanti akan diusulkan oleh desa ya, bisa diusulkan melalui desa untuk didaftarkan ke tanggungan Dia langsung mati ya? Langsung mati. Oh, sudah. Oh, sudah Bu. Oke. Oke, selanjutnya dari Bu Im. Bu Im. Mau nambah anggota keluarga usia 8 bulan, ayah dan ibunya BPJS gratis. Oke, buat Ibu Im ya. Kalau untuk bayi yang 8 bulan masuk dalam kategori kurang mampu, itu mungkin nanti bisa langsung melapor ke BPJS Kesehatan. Karena memang dengan membawa bukti kartu keluarga, itu bisa langsung daftarkan. Tapi jangan memang lewat dari 9 bulan, karena memang maksimal untuk penambahan bayi baru lahir yang orang tuanya aktif sebagai peserta tanggungan pemerintah, itu maksimal umur 9 bulan. Karena kuota yang disediakan oleh pemerintah itu maksimal anaknya yang bersangkutan itu 9 bulan. Tapi kalau bisa dalam tahun ini, jangan lewat tahun ya. Kasihan kalau adiknya sakit. Jadi lebih cepat lebih baik ya Ibu ya. Betul. Bisa mengakses ke kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan tempat tinggal Ibu. Oke, selanjutnya dari Pak Haryadi nih Bu, BPJS Mandiri mau pindah dari kelas 3 ke kelas 1 gimana caranya Bu? Oke, Pak Haryadi terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Kalau untuk
mau pindah kelas ya, itu biasanya paling lama terdaftar 1 tahun dulu di kelas terdaftar. Misalnya kalau Bapak sudah terdaftar sebagai peserta BPJS di kelas 3 sudah 1 tahun lebih, itu Bapak bisa langsung mengajukan pemindahan kelas ke kelas 1, bisa melalui kanal-kanal layanan non tatap muka, itu juga bisa terbantu oleh BPJS Kesehatan petugas. Ya. Jadi yang penting pastikan dulu sudah Iya, sudah berapa lama Bapak terdaftar sebagai peserta BPJS. Kalau sudah 1 tahun itu bisa langsung dieksekusi. Tapi tidak ada batasannya Bu ya? Tidak kalau misalnya ada. kelas 3 mau naik ke kelas 1, 2, tidak masalah. Iya, Okay. yang penting harus bayar iuran karena beda iurannya kan, itu yang penting. Betul sekali, dan itu harus per satu anggota keluarga. Anggota keluarga, semua tidak bisa perorangan, harus semua anggota didaftarkan. Kalau bisa memang kena 14 hari. Jadi kalau misalnya daftar hari ini, 14 hari kemudian baru bisa terbayarkan iurannya sejak kartunya akan aktif, baru bisa digunakan. Jadi jangan tunggu sakit baru didaftarkan. Coba deh dicek dulu apakah memang sudah terdaftar atau belum. Kalau memang belum ya memang harus menunggu 2 minggu, 14 hari. Tapi kalau misalkan sudah terdaftar, itu bisa ya Bu ya? Kalau misalnya yang bersangkutan sudah pernah terdaftar namun kartunya nonaktif, itu bisa dengan membayar iuran, tunggakan iurannya misalnya terbaca berapa lama, itu bisa langsung kartunya aktif kembali. Yang penting cek dulu, begitu Kak. Oke, selanjutnya dari Bintang. Iya. Kalau Matahari. Kalau BPJS-nya punya tunggakan gimana? Apakah harus dilunasi dulu? Oke, terima kasih buat Kakak Bintang. Kalau untuk tunggakan BPJS wajib dong dilunasi. Ya, bisa dengan cara dicicil atau misalnya mau langsung dibayar lunas boleh. Cuman kalau untuk proses cicilan akan aktif sejak tunggakan iurannya dibayar lunas atau cicilannya dilunasi, baru kartunya bisa aktif. Jadi ya baiknya kalau misalnya punya rezeki lebih, baiknya langsung dibayar saja, langsung lunas. Begitu ya Kak Bintang. Atau bisa mengikuti rehab. Iya, rehab, betul sekali Kakak Geta. Lebih memudahkan. Cuman memang jangan sampai dalam perjalanan cicilan itu sakit tiba-tiba, atau misalnya mau melamar pekerjaan, butuh SKCK, minimal kartunya harus aktif. Iya, betul. Baik, selanjutnya nih Bu dari Pak Res. Pak Res. Iya, Pak Res. Kak, kalau kartu ada bacaan nonaktif di akhir bulan itu kenapa Ibu? Oke, terima kasih buat pertanyaannya Pak Res. Kalau kartunya nonaktif di akhir bulan, apakah memang itu Bapak sudah selesai masa kontrak di badan usaha? Itu biasanya berarti langsung sudah terlaporkan oleh badan usahanya untuk kartunya tidak ditanggung lagi oleh tempat Bapak bekerja sebelumnya, seperti itu. Ataupun biasanya bermasalah dengan NIK. Jadi bisa dipastikan kembali apakah memang kalau NIK-nya aman, mungkin itu dinonaktifkan dari tempat kerja yang lama. Jadi NIK di akhir bulan, nonaktif di akhir bulan. Tapi berarti nanti untuk pengalihannya bisa sendiri ya Bu ya? Bisa dipastikan lagi kalau misalnya bukan NIK-nya yang bermasalah, ya bisa dialihkan langsung sebagai peserta mandiri yang bayar iurannya sendiri. Begitu Kakak Geta. Iya, yang ada di atas. Melalui mobile JKN juga bisa ya Bu ya? Iya, betul. Oke, selanjutnya nih Bu dari Ibu Widya. Ibu Widya Stuti. Bu, kalau BPJS KIS apa bisa pindah Vaskes melalui JKN Mobile Bu? Oke, terima kasih Bu Widya. Untuk pengalihan fasilitas kesehatan sangat bisa. Bisa dong. Iya, itu salah satu tujuannya dari hadirnya aplikasi mobile JKN. Memberikan kemudahan buat Bapak Ibu sebagai peserta. Kalaupun pengalihan bisa langsung dieksekusi. Cuman memang minimal 3 bulan terdaftar di fasilitas kesehatan yang sudah dipilih. Selanjutnya untuk pengalihan bisa langsung dieksekusi sendiri di aplikasi mobile JKN. Pokoknya intinya sekarang sudah semakin satset lewat mobile JKN ya Bu ya. Betul sekali Kakak Geta, satset lewat aplikasi mobile JKN saja. Oke, selanjutnya nih Bu, istri melahirkan sesar apa ditanggung BPJS Bu? Ya ditanggung dong, itu kan salah satu manfaat buat peserta. Iya ya Bu ya. Iya, betul sekali. Asalkan yang penting sesuai prosedur ya Bu ya. Iya, betul sekali, harus sesuai prosedur. Oke, selanjutnya nih Bu
BPJS ibu saya kan gratis. Nah, belum Mm-mm. lama ini dinonaktifkan, Bu. Udah diurus lagi tapi Iya. nggak berubah. Gimana tuh, Ibu? Dari Ibu Erni. Iya, dari Ibu Erni ya. Terima kasih Bu Erni buat pertanyaannya. Bagi peserta yang memang sebelumnya terdaftar sebagai peserta tanggungan pemerintah dan misalnya sudah nonaktif karena itu pengusulan dari pemerintah, itu bisa langsung dialihkan sebagai peserta mandiri yang bayar iurannya sendiri. Kalaupun mau menunggu kuota tambahan dari pemerintah, ya syukur-syukur kalau ada tambahan kuota, karena untuk penambahan kuota kan pasti sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada di masing-masing pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ya. Begitu. Jadi kalau misalnya ibu tidak mau menunggu, ya bisa langsung dialihkan sebagai peserta mandiri yang bayar iurannya sendiri. Oke. Balik lagi nanti bisa dialihkan ke Pandawa atau Iya, JKN, bisa gitu juga. ya. Betul sekali Kakak Jadi Gita. tidak Untuk perlu proses pengalihan, perubahan data, tidak perlu Bapak Ibu sebagai peserta jauh-jauh ke kantor BPJS Kesehatan, tapi Bapak Ibu bisa langsung mengakses dari aplikasi Mobile JKN ataupun Pandawa yang di atas ini ya. Selanjutnya nih Bu, Ibu kali ini ada penyanyi yang masuk nih Bu, Wow. namanya Rizky Febrian. Wih, Kakak Gita bisa aja ya. Langsung katanya mau bertanya di Siap-siap. artis kita Ibu Elvi Sukayesi. Ada juga ya. Ibu, saya PNS. Nah, setelah 21 tahun kan keluar, itu apakah bisa pakai BPJS gratis, Bu? Sudah keluar dari PNS ya. Iya. Atau mungkin Ibu sebagai saya anak. PNS. Sebagai anak. anak. 21 Iya, tahun karena memang namanya. untuk Iya. anak PNS tanggungan maksimal itu 21 tahun ataupun sampai dengan 25 tahun bagi yang memang masih melanjutkan kuliah ataupun misalnya yang sudah menikah otomatis tidak lagi masuk dalam tanggungan orang tua yang PNS seperti itu. Jadi kalau misalnya yang sudah tidak ditanggung, otomatis dong harus dialihkan sebagai peserta mandiri. Ataupun ya kalau misalnya masih ada kuota dan memang memenuhi syarat untuk masuk dalam tanggungan pemerintah, ya pasti akan didaftarkan dari tanggungan pemerintah. Begitu. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Rizky Febrian. Selanjutnya dari Pak Zar Firman. Bu, di Mobile JKN kok anak kedua masuk tapi anak pertama nggak masuk. Kenapa tuh, Bu? Oke Pak Zar Firman ya. Iya. Itu mungkin bisa dipastikan lagi Pak dengan Bapak mungkin bisa langsung menyesuaikan dengan kartu keluarga. Ataupun kalau memang tidak bisa diakses dari aplikasi Mobile JKN, mungkin bisa ke kanal layanan lainnya, bisa melalui Pandawa, ataupun bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan, ataupun melalui Viola. Iya, Viola lagi. Iya. Tapi maksudnya kan dengan adanya Viola itu sangat membantu ya Bu ya. Iya. Kita benar-benar dapat pelayanan yang sesuai sama kayak yang di kantor cabang. gitu. Cuman memang pelaksanaannya melalui aplikasi Zoom. Lebih mempermudah lagi iya, nih. Betul sekali Kakak Gita. Oke, selanjutnya dari Ibu Suci Bu. Iya. BPJS sudah dibayar kantor suami, tapi kok sayangnya di situ nonaktif Bu. Sedangkan satu keluarga anak. Sampai di situ saja pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Suci. Mungkin bisa dipastikan lagi ya, nonaktifnya karena apa? Artinya kalau misalnya dalam satu kartu keluarga dan sudah didaftarkan sebagai anggota keluarga dari harusnya aktif. Mungkin kalau tidak kendala NIK, takutnya ada NIK ganda, itu bisa dipastikan lagi. Alangkah baiknya Ibu melapor ke BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa kartu keluarga dan KTP yang terupdate. Oke. Seperti itu Kakak Gita. Selanjutnya dari Ibu Dian. Ya, Ibu Dian. Ibu misal istri P3K, apakah suami dan anak bisa digabung jadi satu? Soalnya suami bayar pribadi juga nih Bu. Yang P3K berarti ibunya ya? Iya, istrinya. Artinya istrinya kalau sebagai P3K, memang sudah tanggungannya termasuk suami dan anak. Bisa dipastikan lagi apakah memang sudah didaftarkan sebagai P3K dari kantor termasuk suami dan anak, mungkin dengan melampirkan daftar gaji. Begitu, apakah sudah termasuk dengan pemotongan iurannya itu sudah termasuk dengan suami dan anak-anak atau belum. Seperti itu bisa terlihat di daftar gaji. Daftar gajinya ya Bu ya. Betul sekali Kakak Gita. Tapi kalau yang ini bisa nggak dilewat online Bu? Untuk pengalihan, kalau pendaftarannya untuk Kota Ambon sendiri itu biasanya boleh kolektif dari masing-masing satuan kerja.
Jadi per kelompok ya. Iya. Oke, selanjutnya dari Kakak Anggun nih Bu. Iya, Kalau siap BPJS Kakak Anggun. Mandiri dulu ada tunggakan, terus sekarang sudah ASN, apakah tunggakan lama itu harus dibayar Bu? Betul sekali. Kakak Anggun, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk tunggakan itu karena memang sudah terbaca di sistem, jadi otomatis harus dibayarkan. Sampai dengan kakak terangkat sebagai ASN. Jadi begitu sudah terangkat, sudah terima SK, wajib melaporkan ke BPJS Kesehatan biar dialihkan sebagai peserta segmen ASN, ya. Oke, selanjutnya dari Ibu Yeni. Halo Ibu Yeni, pertanyaannya BPJS menanggung melahirkan sampai anak keberapa Bu? Oke, terima kasih Bu Yeni buat pertanyaannya. Untuk persalinan sekarang tidak dibatasi, jadi sampai anak keberapa pun tetap tertanggung oleh BPJS Kesehatan. Seperti itu. Tapi kalau untuk ASN nih Bu, misalkan untuk tanggungan anaknya kira-kira bisa kalau sampai untuk tanggungan anak, berapa? memang anak-anaknya yang tertanggung kan 3. Nah, kalau misalnya ibu melahirkan anak keempat tetap tercover BPJS Kesehatan, namun ketika anaknya lahir, anak keempatnya lahir misalnya dan seterusnya, itu didaftarkan sebagai peserta mandiri yang bayar iuran sendiri. Seperti itu Apakah Ibu Yeni. mengikuti kelas ibunya Bu kalau anaknya? Iya, harus mengikuti kelas orang tua sebagai peserta. Jadi kalau misalnya ibunya kelas 1, ibunya kelas 1 berarti anaknya harus kelas 1 dengan iuran ya 150.000 per orang per bulan, begitu Kakak Geta. Selanjutnya nih Bu dari Kak Aras. Izin bertanya Bu, nomor HP yang terdaftar di JKN Mobile sudah tidak aktif. Bagaimana mau loginnya Bu? Siap. Kalau untuk Karas, terima kasih untuk pertanyaannya. Penggantian nomor HP itu bisa dibantu melalui Pandawa maupun layanan Viola. Nah, biar bisa melaporkan ke kita, mengupdate datanya langsung, data nomor HP-nya bisa diupdate langsung biar bisa diakses oleh Kak Aras. Seperti itu. Oke, selanjutnya nih dari Kak G. Kalau BPJS yang awalnya mati 1 tahun, sebelumnya dibayarin pabrik, terus kalau mau diaktifkan itu jadi ada tunggakannya nggak? Ini beda. Kak G ya? Iya. Terima kasih Kak G buat pertanyaannya. Jadi kalau untuk pekerja swasta yang memang sudah tidak diperpanjang lagi SK-nya, itu tidak terbentuk iuran sampai dengan Bapak Kakak G punya kepesertaannya itu dialihkan sebagai peserta mandiri begitu. Jadi kalau misalnya sudah setahun ataupun lebih sudah keluar dari perusahaan misalnya, itu tidak terbaca sebagai tunggakan. Belum terbaca sebagai tunggakan karena dia masih status dari non-aktif itu dari badan usaha. Jadi selama belum pernah dialihkan ke mandiri belum terbentuk iurannya. Iya, seperti itu. Oke, selanjutnya dari Bunda Gemoy. Bunda Gemoy. Bu, izin bertanya, saya sudah nunggak BPJS 2 tahun. Apakah bisa pindah ke yang gratis? Oke, terima kasih buat pertanyaannya Bunda Gemoy. Kalau untuk peralihan ke peserta yang menjadi tanggungan pemerintah itu tergantung kuota. Selama kuota dan anggaran ini masih tersedia oleh pemerintah, itu bisa didaftarkan melalui desa. Tempat tinggal ibu yang terdekat itu bisa didaftarkan. Cuma memang ada validasi yang dilakukan oleh petugas desa tersebut. Apakah memang masuk dalam kategori yang ditanggung oleh pemerintah atau tidak. Nah, kalau memang tidak, otomatis mau tidak mau, ya ibu harus sebagai peserta mandiri dilanjutkan lagi. Tunggakan iurannya itu harus dicicil biar ibu tidak keberatan dengan cicilan iurannya. Begitu. Karena kembali lagi ini kan diperuntukkan untuk teman-teman kita yang memang saudara-saudara kita. Untuk tanggungan pemerintah itu memang diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu. Betul sekali Kakak kita. Jadi kalau memang kita masih punya kemampuan untuk bisa menghidupi ya, nah itu baiknya sih kita aja yang bayar sendiri. Betul sekali. Oke, selanjutnya dari Ibu Dewi. Ada lansia BPJS-nya mati karena premi. Apa bisa diaktifkan tanpa membayar premi, Bu? Oke, Ibu Dewi. Untuk lansia yang memang punya tunggakan iuran harus dibayarkan seperti itu. Karena
tunggakan iuran ini dia tidak melihat ini ya umur ya, karena ya namanya juga tunggakan harus dibayar seperti itu. Wah. Selanjutnya nih Bu dari Ibu Nani. Bu mau tanya BPJS di PT anak umur 24 kok nggak di cover oleh perusahaannya? Oh iya, umur kalau 24 untuk tahun. anak mungkin tadi sempat di-spill di awal, untuk anak yang di atas 21 tahun sampai dengan 25 tahun akan ditanggung apabila anak tersebut masih melanjutkan kuliah dengan catatan setiap tahunnya harus dibuktikan dengan surat keterangan kuliah dari fakultas. Nah, kalau misalnya anak tersebut sudah tidak melanjutkan kuliah atau sudah berkeluarga, otomatis tidak ditanggung lagi. Kalaupun memang mau ditanggung dari penghasilan bapak ibunya sebagai pekerja penerima upah, nah batasnya itu tadi 21 sampai dengan 25 tahun bagi yang melanjutkan kuliah. Kalau tidak ya harus ke peserta mandiri. Jadi kalau misalkan ibu anaknya masih kuliah masih harus ya, masih wajib dilanjutkan Iya, kalau ya, misalnya gitu. anaknya ibu masih kuliah, nanti minta tolong dilengkapi saja surat keterangan kuliah. Itu bisa langsung diproses perpanjangan. Bisa langsung aktif ya Bu ya? Bisa langsung aktif. Baik, selanjutnya dari Ibu Yufat. Cara menggabungkan BPJS istri ke BPJS kantor suami gimana Bu? Ibu siapa? Ibu Yufat. Ibu Yufa ya? Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Yufa ya. Kalau untuk menggabungkan ketanggungan suami, Ibu bisa melaporkan, mungkin nanti suami yang melaporkan dari kantor ya, itu dengan membawa buku nikah atau surat akta nikah dan kartu keluarga baru, mungkin sama daftar gaji kakak. Dia yang bisa membuktikan bahwa istri dan anak-anak anggota keluarga itu sudah masuk dalam tanggungan daftar gaji yang pegawai. Nah, apabila sudah masuk dalam daftar gaji, wajib kami daftarkan sebagai peserta BPJS. Seperti itu. Tanggungan suami. Iya. Oke, selanjutnya dari Pak Alfa ya. Bu, untuk WNA apakah bisa didaftar BPJS Kesehatan? Iya. Nah, kalau bisa bagaimana caranya dan apa saja sih persyaratannya Bu? Baik, terima kasih buat Pak Alfa. Kalau untuk WNA, karena memang sebagai peserta BPJS itu bisa didaftarkan minimal yang tinggal di Indonesia 6 bulan. Untuk WNA-nya itu bisa didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Nah, untuk persyaratannya itu bisa membawa kitas, bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ataupun bisa melalui Pandawa juga. Pandawa paling andalan. Iya. Iya, selanjutnya nih Bu dari dari Mami Alfa. Iya, tadi Pak Alfa ya, sekarang Mami Alfa. Mami Alfa. Selanjutnya dari Maminya Alfa. Bu, gimana caranya pindah BPJS dari BPJS desa ke BPJS kota tempat tinggal sekarang? Oke, berarti alamat ya yang mau diganti ya, Pak Ibu Mamanya Alfa ya. Nah, itu nanti Ibu bisa membawa surat keterangan tempat tinggal terdekat yang terupdate ya dari catatan sipil supaya bisa disesuaikan dengan alamat Ibu terkini seperti itu. Bisa langsung ke kantor BPJS atau bisa kanal-kanal layanan non tatap muka lainnya. Pandawa lagi. BPJS lagi. Iya. Baik. Selanjutnya nih dari Ayah Angga. Mirip-mirip ya. Alfa Angga, Mama Alfa sekarangnya Ayah Angga. Bu, kalau memperpanjang BPJS gimana? Dulu kerja di PT tapi sekarang enggak lagi. Oke, Ayah Angga, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk perpanjangan, Bapak bisa beralih sebagai peserta mandiri yang membayar iuran sendiri, itu bisa kartunya aktif dan digunakan lagi. Cuman memang bisa dialihkan itu bisa melalui kantor maupun kanal layanan non tatap muka. Ada Pandawa, ada juga Viola, seperti itu. Oke, selanjutnya dari Pit. BPJS Mandiri belum pernah dibayar dari awal pembayaran sampai 2 tahun. Keterangannya ditangguhkan. Apakah saya harus membayar selama 2 tahun, Bu? Oke, dari Kakak Pit. Iya.
Terima kasih untuk pertanyaannya Kakak Pit. Mm-mm. Kalau untuk yang statusnya penangguhan, itu memang tidak terbaca iuran. Karena memang sudah lewat waktu pendaftaran, sudah lewat dari 14 hari untuk masa pembayaran iuran pertama. Beda kalau Kakak Pit sempat melakukan pembayaran iuran walaupun hanya 1 bulan, itu selanjutnya akan terbaca sebagai tunggakan iuran. Tapi karena belum pembayaran, makanya belum ada tunggakan walaupun sudah dan belum pernah terpakai iya, juga. dan belum pernah terpakai. Ya, seperti itu Kak Gita. Baik, selanjutnya dari Ibu Siti. Bu, kalau kartu BPJS-nya hilang gimana bonusnya, Bu? Iya, baik Ibu Siti, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk yang kartu BPJS-nya hilang, itu bisa dipastikan lagi karena memang sekarang tidak ada lagi pencetakan kartu ya Ibu Siti. Jadi untuk akses ke kanal layanan kesehatan itu bisa menggunakan KTP ataupun kartu digital dari aplikasi Mobile JKN. Seperti itu. Kalau misalnya Ibu sudah pernah download aplikasi Mobile JKN, bisa langsung melakukan update data di aplikasi Mobile JKN tersebut. Begitu. Oke, selanjutnya dari Ibu Nisli. Bu, izin bertanya, BPJS saya sudah aktif, tapi anggota keluarga ada tunggakan. Apa bisa dipakai rawat inap, Bu? Iya. Terima kasih Bu Nisli untuk pertanyaannya ya. Kalau misalnya salah satu anggota keluarganya ada tunggakan iuran, otomatis itu semua kartunya akan nonaktif. Karena ataupun bisa dipastikan lagi segmen kepesertaannya. Dalam satu kartu keluarga itu memang pasti ada yang berbeda-beda segmen kepesertaannya. Misalnya ibu bapak sebagai pekerja, anak-anaknya pun mungkin sudah ada yang sebagai pekerja namun belum berkeluarga, jadi otomatis kan masih satu kartu keluarga tuh. Nah itu bisa dipastikan lagi. Nah kalau misalnya ada tunggakan harus dibayarkan seperti itu, begitu. Bisa dipakai ya. Iya. Baik, selanjutnya nih Bu dari Sang Prabu. Iya. Nah, kalau mau nambah anggota bisa nggak? Saya nambah di aplikasi JKN selalu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Oh, Pak Sang Prabu ya. Kalau untuk penambahan anggota keluarga mungkin bisa dipastikan lagi apakah memang sudah masuk dalam daftar tanggungan atau belum. Nah, biasanya kalau belum mungkin bisa ataupun terkendala jaringan, bisa menghubungi kanal-kanal layanan non tatap muka di BPJS Kesehatan. Ada Pandawa, ada Viola, ada Mobile JKN. Seperti itu. Iya, betul. Oke, dari A, B, C, D, E, F. Mbak, bisa nggak yang BPJS misal sama keluarga meskipun satu kartu keluargaku pada nggak mau pakai BPJS. Oh. Jadi dia mau pisah kartu keluarga. Begitu, kalau Bu. Untuk penentuan pisah kartu keluarga itu mungkin bukan wewenang kami ya di kantor BPJS Kesehatan. Selama mungkin bisa pengurusan di Capil dan sudah ada, mungkin tetap kami akan proses. Tapi kalau untuk pemindahannya masing-masing itu kami bukan wewenang kami untuk bisa menyampaikan pada kesempatan ini, gitu. Oke, selanjutnya kalau tadi dari Ayah Angga, sekarang dari Papa Gibson. Ada. Saya ada tagihan pas zaman COVID, karena saya nggak kerja. Kenapa pas saya kerja tagihannya masih ada ya Bu ya? Iya, terima kasih Papa Gibson ya, karena memang mungkin tadi sudah di-spill di awal, untuk tunggakan iuran ini akan terbaca sesampainya kita di mana, selama kita belum melunasi akan terbaca sebagai tunggakan iuran. Jadi alangkah baiknya kalau walaupun Bapak Gibson ya sudah bekerja sebagai pekerja penerima upah yang iurannya ditanggung oleh pemberi kerja, alangkah baiknya Bapak juga menyicil tunggakan iuran yang selama ini Bapak mungkin waktu zaman COVID ya, mungkin sudah di PHK, belum punya pekerjaan tetap pada saat itu, karena memang tetap dikenakan tunggakan iuran. Jadi harus dilunasi, begitu. Oke, masih ada banyak nih Bu yang bertanya mengenai. Biasa, tapi kayaknya waktu kita hampir habis ya. Iya, hampir habis nih. Tinggal 10 menit terakhir nih. Tinggal 10 menit terakhir, teman-teman yang mau bertanya boleh langsung bertanya ya, memanfaatkan 10 menit terakhir bersama boleh. Oke. Selanjutnya nih Bu, dari Bu Mira, Bu, kalau dulu BPJS-nya satu kartu keluarga sama mantan bisa nggak diurus dipecah jadi denda nggak double sama punyanya mantan? Oh begitu. Wah, kalau yang mungkin tadi sempat di-spill ya terkait dengan administrasi misalnya untuk kartu keluarga
kami bukan wewenang kami di BPJS Kesehatan untuk bisa memisahkan begitu. Tapi kalau misalnya memang ibu sudah punya bukti yang kuat, misalnya surat cerai, akta perceraian, itu bisa langsung dilapor ke BPJS Kesehatan dengan kartu keluarga yang memang sudah terpisah untuk kami proses seperti itu. Karena memang untuk tunggakan iuran yang sudah terbaca di kami, walaupun misalnya masih satu kakak, itu memang harus dibayarkan. Seperti itu. Ya, kenapa waktu perceraian dari awal tidak langsung dilapor ke BPJS Kesehatan ya, supaya tidak terbentuk iuran yang bisa menjadi beban buat Bapak Ibu. Iya. Oke, selanjutnya nih Bu, dari Ibu Indra. Iya. Ibu berapa klaim kacamata yang ditanggung BPJS? Terima kasih buat Ibu Indra. Untuk klaim kacamata yang ditanggung BPJS itu berdasarkan kelas. Kalau misalnya Ibu kelas 1, tanggungan BPJS Kesehatan itu sekitar 365 kalau tidak salah ingat ya. Kalau untuk kelas 2, 200 sekian, kelas 1 itu 165, seperti itu Ibu. Jadi berdasarkan kelas, karena biasanya untuk kacamata, itu kan manfaat tambahan ya kakak kita ya, yang biasanya buat mahal itu gagang. Nah kami BPJS yang menanggung lensanya saja. Kalaupun misalnya ibu ke optik, ada itu kan pasti prosesnya kan langsung di optik ya. Iya, benar. Oke. Selanjutnya Bu, dari Ibu Fatmawati. BPJS nunggak 4 bulan, bayar lagi langsung aktif nggak Bu? Oh iya, Ibu Wulan. Ibu Fatma. Ibu Fatmawati, mohon maaf Ibu Fatmawati, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk tunggakan setelah pembayaran itu langsung kartunya aktif kembali, seperti itu Ibu. Kalaupun misalnya Ibu langsung mengakses pelayanan kesehatan, untuk rawat jalan tidak ada pengenaan denda, tetapi kalau Ibu ada anggota keluarga misalnya yang mengakses pelayanan kesehatan untuk rawat inap, ada pengenaan denda 5% dikali dengan biaya bulan menunggak maksimal 12 bulan dan biaya rumah sakit. Iya. Hanya untuk yang rawat inap. Kalau rawat jalan tidak ada denda. Jadi kalau misalkan sudah selesai dilunaskan, selanjutnya kartunya aktif kembali, itu bisa langsung digunakan untuk rawat jalan. Kalau rawat inap pun bisa, cuman memang ada denda. Ada dendanya, makanya diupayakan ya Bu ya, biar tidak ada tunggakannya. Betul sekali, harus rajin membayar iuran setiap bulan berjalan. Benar. Selanjutnya nih Bu, dari Putri Ira, Ibu kapan pemutihan BPJS-nya? Katanya akhir tahun ya. Oke, ini tadi mungkin Ibu Ira baru bergabung ya, karena tadi sudah sempat di-spill di awal ya kakak kita ya. Di akhir-akhir ini boleh banyak yang bertanya nih Bu tentang pemutihannya. Iya. Gitu. Mungkin bagi semua Bapak Ibu peserta JKN ataupun yang belum ya sebagai peserta JKN yang bertanya tentang pemutihan. Karena memang sampai sekarang belum ada regulasi sebagai dasar kami untuk melaksanakan pemutihan, belum tahu pengaturannya seperti apa, perhitungannya seperti apa untuk pemutihan yang bisa diakui dan yang tidak. Memang kami masih menunggu regulasi dari pemerintah. Kalaupun yang sudah jalan selama ini, yang memang ada selama ini yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu tadi yang diputihkan itu di atas 2 tahun atau di atas 24 bulan. Nah itu iuran yang terbaca di kami BPJS Kesehatan maksimal tunggakan 2 tahun dan iuran bulan berjalan. Artinya kalau misalnya yang punya tunggakan lebih dari 2 tahun, iuran yang akan dibayarkan hanya 25 bulan. Itu termasuk iuran bulan berjalan. Begitu kakek kita. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya dari Ibu Demaya, BPJS PBI, apakah ada kadaluarsanya dan apa bisa dipakai di seluruh Indonesia, Bu? Siap. Ibu Demaya untuk peserta PBI atau penerima bantuan iuran itu tergantung, bukan kadaluarsa, tapi lebih ke verifali data itu yang ditentukan oleh desa masing-masing. Apakah memang setiap bulan itu kan pasti ada yang pergerakan ekonominya, mungkin ya yang sudah punya pekerjaan tetap, sudah punya penghasilan tetap, dan yang berpengaruh kepada kehidupan ekonominya pasti akan terus diupdate oleh dari Kementerian Sosial begitu. Makanya setiap bulan itu akan ada peserta PBI yang sudah dinonaktifkan karena memang disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan begitu. Jadi kalau misalnya mau
menunggu sebagai tanggungan PBI, ya tergantung kuota yang tersedia, begitu Kakak Gita. Oke, tadi ini ada nih yang terlewat nih Bu, ada pertanyaannya tuh semisal BPJS-nya tuh terdaftar di daerah yang lain dan dia mau dipakai di daerah yang lain juga, itu boleh tidak Bu? Peserta yang ditanggung pemerintah atau tergantung segmen apanya nih? Tidak. Kalau Iya. mungkin bisa dipastikan kembali untuk peserta yang memang ditanggung oleh pemerintah setempat ya, misalnya ada kayak karena kami di Ambon misalnya yang ditanggung oleh pemerintah Kota Ambon atau pemerintah Provinsi Maluku mau berpindah ke luar Provinsi Maluku, kartu yang tanggungan pemerintah itu sudah tidak bisa. Beda kalau kasusnya dia ditanggung oleh pemerintah pusat, dimanapun dia berada selama dalam wilayah NKRI pasti akan tercover oleh BPJS Kesehatan, begitu. Iya Bu ya, gitu ya. Jadi ini Bu ada selanjutnya dari Kak Gemini. Misal satu kartu keluarga ada 2 orang yang nonaktif. Misalnya mau aktifin BPJS-nya apa harus diaktifkan semua atau satu aja bisa? Betul. Kakak siapa ya? Gemini. Kak Gemini, mohon maaf sebelumnya Kak. Mungkin tadi kami juga sempat spill ya di awal. Kalau untuk pendaftaran ke BPJS Kesehatan karena memang wajib satu kartu keluarga. Jadi kalau misalnya ada yang nonaktif itu harus didaftarkan kembali ya kedua-duanya seperti itu. Kalaupun misalnya lebih dari 2 orang yang nonaktif dalam satu kakak wajib didaftarkan semua. Begitu. Dari Ibu Nisli lagi nih Bu. Bu ini saya sudah membayar kelas 1, 2 anggota tetapi di JKN yang satunya masih bertulisan nunggak. Itu kenapa Bu? Oke, mungkin bisa dipastikan dulu bukti bayarnya Bu, bisa melapor ke kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa bukti bayar biar kami bisa telusuri kembali. Biasanya itu karena mungkin kendala jaringan ya. Jadi yang satunya sudah aktif, yang satunya belum. Jadi kalau untuk bisa memastikan selama Ibu punya bukti bayar, kami akan bantu telusuri dan bisa mengaktifkan kartu yang sudah dibayar tadi. Yang penting ada bukti pembayarannya. Ada bukti pembayaran. Disimpan, terus nanti dilaporkan saja. Iya, betul. Selanjutnya dari Baby Rainder nih Bu. Bu mau tanya BPJS ibu saya yang tanggung, tapi di aplikasi MyJKN ibu saya masuk kartu keluarga orang lain. Oke, My Ranger ya. Iya, buat Kak My Rangers mungkin bisa dipastikan lagi. Mungkin nanti bisa melapor ke kami biar bisa dipastikan untuk kartu keluarganya terdaftar di mana ya. Kalau misalnya memang betul terdaftarnya sesuai data dari catatan sipil itu terdaftar di kartu keluarga orang lain, mungkin dengan adanya bukti kartu keluarga dari kakak kami bisa langsung menyesuaikan. Seperti itu. Selanjutnya lagi nih Bu dari Ibu Gemini. Misal saya pilih dengan masa tunggu 14 hari, apa harus bayar tunggakan sebelumnya, Ibu? Kalau misalnya Ibu memilih masa tunggu 14 hari, itu tidak perlu membayar iuran sejak kartunya nonaktif. Tapi Ibu akan membayar iuran di bulan berjalan saja. Begitu. Tidak terbaca sejak kartunya dinonaktifkan. Begitu ya Bu Gemini ya. Wah, semakin banyak nih yang bertanya, semakin malam ya. Iya. Di Ambon sudah malam ya. Hampir habis waktu. Sudah mau hampir habis waktunya. Sebentar. Ibu BPJS aku di Indramayu, sekarang ada di Tangerang, apakah bisa dipakai? Boleh. Selama memang Ibu sakit, kan kita tidak tahu kapan kita sakit ya. Ibu bisa langsung mengakses pelayanan kesehatan yang terdekat dengan tempat tinggal Ibu di Tangerang. Itu bisa langsung tetap tercover oleh BPJS Kesehatan. Memang maksimal 3 kali dengan catatan Ibu bisa langsung memindahkan fasilitas kesehatan yang terdekat dengan tempat tinggal di Tangerang. Oke, selanjutnya nih Bu, gimana kalau mau perpanjang BPJS gimana Bu? Perpanjang BPJS, untuk BPJS apa ini ya Kak Gita? Iya, kalau untuk yang tadi mungkin kami sudah banyak spill terkait untuk yang non-aktif misalnya, atau misalnya yang keluar dari tanggungan pemerintah, itu bisa langsung dialihkan sebagai peserta mandiri yang bayar iurannya sendiri, gitu. Selanjutnya dari
Ibu Debbie, Bu BPJS aku tidak aktif penangguhan pembayaran itu karena ada tunggakan ya? Penangguhan pembayaran. Iya, terima kasih Bu Debbie. Kalau untuk penangguhan pembayaran itu karena Ibu memang belum pernah membayar sama sekali. Karena sistem kami kan membaca 14 hari pertama sejak Ibu mendaftar. Namun dalam kurun waktu itu Ibu tidak pernah membayar, jadi makanya status pembayaran itu sebagai penangguhan peserta. Ya, untuk pengaktifannya Ibu bisa melapor kembali untuk diperpanjang lagi masa pembayaran iuran, otomatis Ibu akan menunggu 14 hari kembali untuk dibayarkan iurannya setelah 14 hari tersebut. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu ya, karena Iya, kita betul lagi sudah sekali ya Kak selesai, Geta, sayang tidak sekali. terasa ya 1 jamnya berlalu begitu cepat. Selanjutnya dari mana ya? Ayo. Sebentar. Ibu mertua sudah meninggal dunia, apa yang harus saya proses di BPJS, Bu? Oke, ini dari siapa Kakak Geta? Ini dari Bapak Edo. Iya, Pak Pak Edo, Edo, iya. terima kasih untuk